Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga dari tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah, wa syukurillah hari ini bisa share lagi kegiatan untuk food prep ya teman-teman. Karena aku udah lama banget nggak food prep. Alhamdulillah wa syukurillah di hari ini bisa share lagi kegiatan food prep aku. Masya Allah, tabarakallah, semoga bisa menginspirasi ya dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi untuk food prep di minggu ini itu total belanjaannya itu sekitar 165.000. Semoga bisa memenuhi untuk kebutuhan satu minggu ke depan. Nah, ini sambil kita bongkar belanjaannya, sambil kita review harga, sambil kita sharing ya teman-teman. Strategi kayak gimana sih yang biasanya aku terapkan untuk menghemat pengeluaran supaya nggak boncos lagi. Karena ya emang pengaturan keuangan ini ya gampang-gampang susah ya teman-teman. Apalagi dengan penghasilan kita yang dari satu sumber, yaitu dari Pak Suami aja. Dan amanah uang yang diberikan, kita mengolahnya sedemikian rupa supaya cukup. Ya syukur-syukur bisa nabung ya teman-teman, alhamdulillah. Kalau nggak pun itu udah di level cukup aja, udah amat sangat bersyukur banget. Oke lanjut teman-teman, ini kita akan review dulu harganya. Tadi aku beli sawi itu harganya Rp4.000. Untuk labu satu pieces harga 2.500. Untuk sayur sop harga 5.000 udah paket lengkap. Untuk daun bawang harga 2.000. Untuk mentimun harganya itu 2.000 dapat 3 pieces. Dan untuk brokoli harganya itu Rp3.000. Lanjut untuk percabean, ini semuanya dicampur ya teman-teman, cabai keriting, cabai rawit, dan juga cabai kering. Ini 3.000 semua, totalnya 9.000. Dan aku beli kacang panjang harganya 3.000. Untuk sawi aku beli 2.000. Untuk tempe 3.000. Dan untuk tahu harganya 5.000. Oke lanjut, untuk cemilan di minggu ini aku mau bikin basreng daun jeruk karena udah ngiler banget dari kemarin ya teman-teman. Ini bakalan jadi porsinya itu lumayan banyak banget, jadi nanti mau aku bumbu basah dan juga bumbu keringin. Lanjut untuk bakso, ini harganya 7.000. Tadi untuk basreng harganya Rp13.000 ya teman-teman. Dan ini untuk kue tiaw harganya itu Rp6.000. Oke, ini lanjut untuk bawang putih, aku beli 3.000 aja karena untuk pemakaian bawang putih ini tidak terlalu banyak ya teman-teman. Untuk bawang bombay aku beli 5.000, udah dapet 3 pieces. Nah, aku nggak beli bawang merah karena stok di kulkas itu masih ada. Jadi ya alhamdulillah syukurillah untuk pembelian di minggu ini aku tidak beli bawang merah. Jadi ya beginilah ya teman-teman cara kita sebagai perempuan memulai strategi awal untuk memperbaiki keuangan, yaitu dari dapur ya teman-teman. Karena kalau kita udah males aja untuk masak, itu otomatis teman-teman pengeluaran bakal membludak dari yang tadinya mungkin kalau misalkan masak 100.000 cukup untuk satu hari, karena nggak masak bisa jadi 150 atau 200.000. Makanya akan jauh lebih sulit untuk ngimbanginnya. Pemasukannya satu kali sedangkan pengeluarannya setiap hari ada. Makanya yuk kita mulai benahi, kita mulai rombak, kita mulai susun strategi sebaik mungkin. Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata nggak bisa, semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi emang kalau udah di food prepping kayak gini itu masak tinggal sat-set ya teman-teman, menghemat waktu, tenaga, dan juga keuangan. Nah, ada yang sama nggak sih kalau motong sawi itu lebih enak dicopotin batangnya tuh satu-satu dibandingkan langsung dipotong, supaya kalau misalkan ada ulet itu benar-benar kelihatan ya. Oke lanjut, untuk strategi yang keduanya adalah pilih metode belanja yang cocok. Kalau food prep merasa jauh lebih hemat, berarti kita ya food prep satu minggu satu kali. Kalau misalkan dengan food prep kita ngerasa lebih boros karena banyak sayuran yang kebuang, berarti ya kita bisa belanja 3 hari sekali atau setiap hari. Ada juga yang mungkin moodnya itu berubah-ubah, kita bisa belanja ya setiap hari aja ya teman-teman dengan budget yang sudah ditentukan, misalkan 20 sehari atau 30.000 sehari. Ada juga yang mungkin lebih cocok untuk protein hewani, belinya itu di pasar. Untuk sayuran
sayuran, lebih cocok belinya itu di tukang sayur supaya lebih fresh. Itu bisa-bisa aja ya teman-teman, karena seseorang itu bisa berhemat itu lorongnya itu berbeda-beda banget. Tinggal kita pilih cocoknya kita itu yang mana ya teman-teman. Ada yang mungkin dengan belanja mingguan lebih hemat, belanja 3 hari sekali lebih hemat, atau belanja setiap hari lebih hemat, atau ada yang mungkin nyetok protein hewani 1 minggu, belanja sayurnya itu ke tukang sayur lebih hemat. Ya it's okay ya teman-teman, pilihlah yang menurut kita paling nyaman, paling bisa berhemat ya teman-teman. Nah, untuk si kacang panjang sudah aku potong-potong teman-teman. Mungkin nanti insya Allah di minggu selanjutnya atau di video berikutnya aku akan kasih sedikit tips supaya untuk teman-teman yang mau food prep tapi sayurannya itu pengen tetap fresh, insya Allah ya nanti aku akan sharing di video selanjutnya. Oke, untuk daun bawang pun aku sama dipotong-potong supaya nanti kalau misalkan mau masak itu tinggal satset, tinggal cemplang-cemplung aja ya teman-teman. Dan biasanya untuk perbumbuan pun aku sama ya teman-teman, bikin stok langsung untuk 1 minggu, kayak bikin bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan juga bumbu dasar kuning. Karena kan dalam 1 hari ini aku biasa masak kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang bisa 4 kali ya teman-teman. Jadi emang bikin stok bumbu dasar ini menghemat banget tenaga. Kita bisa tinggal cemplang-cemplung aja ya teman-teman. Kayak misalkan mau bikin kue tiaw goreng, tinggal ditambahin bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, tinggal di seasoning ya, kita kasih saori, terus kasih kecap. Pokoknya sat-sat banget teman-teman ketika bikin cemilan atau masakan pun ya nggak nyampe 1 jam udah jadi ya, 30 menit, 15 menit udah jadi. Oke, ini untuk percabean sudah aku beresin. Kenapa aku beli bumbu kering atau cabai kering? Jadi supaya warnanya itu lebih merah, lebih keluar, aku pakai campuran cabai kering ya teman-teman. Oke, lanjut untuk strategi yang ketiga adalah masaklah walau 1 menu ya teman-teman. Jadi semager apapun coba deh buat maksain masak walaupun 1 menu supaya pengeluaran kita juga nggak double, nggak membludak di hari itu, dan uangnya juga supaya cukup sampai gajian di bulan berikutnya ya teman-teman, nggak boncos lah istilahnya ya. Oke, lanjut, ini untuk protein hewani di minggu ini aku beli tongkol tadi untuk harganya Rp10.000, dapatnya itu 6 picisan ya teman-teman. Dan untuk ayam ini harganya Rp25.000, dapat 9 potong. Untuk ikan kembung aku beli 2 aja, untuk harganya itu Rp10.000, dan untuk udang harganya itu Rp20.000, dapat 1/4 ya teman-teman. Lanjut untuk ceker aku beli Rp5.000 aja, paling nanti mau bikin balado apa dimerconin, pokoknya yang penting dipedesin aja. Lanjut untuk ati, di sini aku beli 3 pieces ya teman-teman sama amplaknya, untuk harganya itu Rp5.000, paling nanti mau bikin disemur aja. Untuk lele aku beli setengah kilo dengan harga Rp13.000. Ini digoreng biasa aja, digoreng kering ya teman-teman. Oke, lanjut untuk strategi yang keempat adalah teman-teman buat sarapan. Ini bener-bener jangan di skip, karena biasanya penyebab keuangan kita boncos itu ya dari sarapan ya teman-teman. Cuman kita ya mungkin tidak sadar atau belum sadar aja. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat sarapan atau penghasilannya dari 2 sumber, itu ya nggak apa-apa ya teman-teman, asalkan ada budget khusus untuk sarapan. Oke, lanjut untuk poin yang kelimanya adalah buat list belanjaan ya teman-teman. Untuk kita yang biasa ke pasar, jangan lupa untuk nulis dulu di buku catatan apa aja nih yang mau kita masak dalam 1 minggu ke depan, protein hewani apa aja yang mau kita beli, sayuran apa aja yang mau kita beli, atau cemilan apa aja yang mau kita beli. Disesuaikan dengan budget yang kita punya ya teman-teman. Oke, untuk belanja bulanan pun sama. Ini sebelum kita pergi ke swalayan, alangkah baiknya dicatat terlebih dahulu apa aja yang habis di rumah. Jangan sampai karena promo atau diskon kita ambil padahal kita belum terlalu butuh. Oke teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah untuk food prep di minggu ini sudah selesai. Semoga video ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.